Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita mau bersama-sama mengawali kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini dengan datang kepada Tuhan untuk boleh menyembah Dia, meninggikan namanya, mengagungkan namanya. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Dia Bapa yang baik bagi kita. Engkau
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Sembah kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk berkat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami pagi ini menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu mengawali segala sesuatu aktivitas kami bersama Engkau. Karena kami rindu hidup dalam hadirat-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pagi ini kami mengucapkan syukur dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh nyatakan kehendak-Mu melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Kiranya kami semakin hari semakin boleh taat akan firman-Mu. Kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-30. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan
Ulangan pasal yang ke-30, kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ayat 14. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, firman Tuhan ini berbicara begitu keras, begitu jelas, bahwa secara prinsip Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu yang sanggup, yang mampu untuk kita capai, yang mampu, yang sanggup untuk kita kerjakan, apapun itu. Dalam konteks ini kita diajarkan tentang satu prinsip bahwa kehidupan Kristen itu tidaklah sukar sebenarnya. Saya tentu tidak mengatakan kehidupan Kristen murahan seperti pandangan orang-orang luar yang gak ngerti itu ya, bukan ya. Tapi sebetulnya kalau kita memahami bahwa kehidupan Kristen itu tidak sukar. Dan contoh teladan yang diberikan kepada kita juga ada. Bagaimana Kristus memperlihatkan contoh teladan itu. Nah, pagi ini kita membaca tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kitab suci, kepada umatnya kitab suci, untuk menyatakan, melaluinya menyatakan kehendaknya, dan melaluinya menyatakan apa yang harusnya dilakukan oleh orang percaya. Ayat ini katakan apa? Sebab perintah itu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu, tidak pula terlalu jauh. Ya, tidak sukar. Sudah, ini prinsip yang kita bisa belajar, bahwa prinsip firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, prinsip yang sederhana ya, untuk dimengerti. Bersyukur ya bahwa Alkitab kita, sekalipun dulu Tuhan Allah berbicara kepada orang-orang yang punya bahasa yang konteks bahasanya berbeda dengan kita, apakah bahasa Ibrani, Aram atau bahasa Yunani, tapi melalui proses yang panjang. Dan sebetulnya kalau kita melihat dalam firman itu, dari awal Tuhan ingin itu dibuat mudah kan, tapi ada berbagai hal sehingga akhirnya tetap diterjemahkan kan dalam berbagai bahasa, sehingga mudah kan saya dan saudara membacanya. Mudah saya dan saudara mengerti. Saudara nggak harus melakukan ini, nggak harus itu. Saudara bisa membaca, mengerti dengan bahasa saudara sendiri. Sekalipun sekali lagi, proses sampai kepada satu bahasa itu bukan proses yang gampang. Ya, maka beberapa waktu yang lalu kita mengadakan sekolah Alkitab liburan untuk anak-anak, dan kita mengangkat tema tentang Alkitab. Dan sungguh anak-anak pun banyak terberkati ketika kita sampaikan fakta kebenaran bagaimana Alkitab itu, tentang bagaimana Tuhan menyampaikannya, proses penulisannya, tentang bagaimana proses untuk penyebarannya. Oh, anak-anak banyak yang oh begitu ya, sehingga menghargai Alkitab. Kita kembali kepada renungan kita. Perintah itu tidak sukar, tidak ada di tempat di langit, nggak ada juga di seberang sana gitu kasarnya, nggak jauh. Ya, saudara, tadi saya jelaskan secara teknis bagaimana secara apa kita bisa mengerti secara bahasa, dan secara prinsip
Bahkan secara teologis dikatakan apa? Firman itu dikatakan di mana ditaruh. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi ini sama dengan perjanjian baru yang ada di Yeremia kan? Karena orang selalu komplain, kami gak ada yang mengajarkannya. Selalu kan yang jadi kambing hitam pengajar kan? Pemimpin kan? Akhirnya Tuhan bilang apa? Oke, sekarang aku taruh, inilah perjanjianku, aku taruh Taurat itu di mana? Dalam hatimu. Jadi kamu gak butuh orang mengajari sebetulnya. Karena kamu tahu. Gak butuh orang mengajarkan kepada kamu. Kamu mengerti. Persoalannya persoalannya adalah bagaimana engkau melakukannya. Jadi Tuhan ingin soal mengerti, nggak usah tanya, sudah mengerti. Ya, kalau banyak orang saya nggak ngerti, pura-pura aja, juga mau nggak taat aja. Ya, kesadaran itu Tuhan sudah kasih dalam dirimu. Ya, ada dalam mulutmu. Engkau untuk menaati aja. Taati, saudaraku. Nah, saudara, kita kembali kepada kisah bagaimana atau di mana orang-orang Israel menerima firman ini, yaitu ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian. Saudara, di sana Tuhan Tuhan mengumpulkan mereka, ya, kemudian menjelaskan secara detail petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan di sana, dan itu semua termuat dalam firman-Nya. Kamu harus gini, yang paling populer kan umpamanya 10 hukum itu ya. Jangan ini, jangan ini, ya. Ingat kuduskan hari Sabat. Kemudian dengan relasi dengan sesama disebut. Jadi tentang bagaimana sikapnya kepada Allah, tentang bagaimana relasinya dengan sesama dijelaskan di sana. Firman Tuhan datang kepada orang-orang percaya, dalam konteks ini orang-orang Israel, untuk dilakukan. Susah dimengerti? Tidak. Karena firman itu ada dalam mulutmu. Itu ungkapannya. Ada dalam hatimu. Kamu gampang mengertinya. Kamu gampang mencernakannya. Yang utama bagaimana kamu merespon untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat prinsip ini, firman Tuhan datang kepada kita dengan cara yang sama sebenarnya kan. Dalam hidup kita, ya kan? Tidak terlalu rumit untuk dipahami. Tidak terlalu rumit. Apa yang rumit saat ini? Semua gampang. Ya. Apa yang menjadi kendala kalau kita mau baca firman, mau renungkan firman? Apa kendalanya? Enggak harus baca Alkitab di mana-mana ada, berbagai terjemahan ada, fasilitas secara online ada, software macam-macam ada. Mau kayak apa saudara mau baca Alkitab, mau bahasa apa, mau bagaimana, ada. Kalau sampai nggak baca juga, nggak merenungkan juga, saya nggak tahu lah bagaimana menyebutnya kita. Mudah semua, dipermudah. Alkitab kadang nggak harus beli, dikasih gratis. Betul kan? Siapa di antara kita yang nggak pernah Kitab dikasih gratis? Ya, orang sumbang kasih semua banyak Alkitab kita. Ya, saudara, saya mengingat pada waktu saya kecil pengen punya Alkitab pun bertahun deh. Itu pun susah. Ya untung ada orang yang nggak jadi percaya. Ya, untung. Karena saya dapat Alkitabnya, maksud saya bukan untung dia nggak jadi percayanya. Ya, dia nggak jadi percaya, jadi dikasihlah Alkitab itu ke saya. Maka ketika saya beberapa tahun belakangan dikasih Alkitab, saya tetap senang. Nah, banyak orang banyak Alkitab baca pun malas. Ya, di handphone ada banyak fasilitas Alkitab, yang dilihat TikTok terus. Baca, renungkan, dan lakukan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita keleluasaan untuk bagaimana engkau bisa dengan gampang
mengerti firman-Nya. Yang tentunya Tuhan harapkan adalah bagaimana Anda taat melakukannya. Kalau saudara membaca di sini, di dalam Ulangan yang ke pasal 30 itu, ya, dikatakan di sana kan judulnya kehidupan atau kematian. LAM memberikan judul kehidupan atau kematian. Kita diperhadapkan dua pilihan. Ya, sebenarnya Tuhan ingin satu. Kalau Tuhan berbicara, kamu baca, kamu taat, maka kamu diberkati. Kalau kamu nggak taat, kamu akan mati, dihukum, dikutuk. Sebenarnya Tuhan pinginnya satu. Saudara dapat kehidupan. Bagaimana supaya dapat kehidupan? Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Baca, renungkan firman Tuhan itu setiap saat, kemudian lakukan. Tidak peduli orang lain melakukan atau tidak. Tidak perlu pendukung untuk melakukan firman Tuhan. Tidak demokrasi, nggak perlu demokrasi untuk melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan lakukan, lakukanlah. Ketika Tuhan katakan tidak, tidak. Tidak lakukanlah. Ketaatan kita itu berbicara urusan personal kita. Tentu kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain, mengingatkan orang lain. Tetapi lebih dari itu, pada prinsipnya, pada akhirnya, saya dan saudara akan mempertanggungjawabkan sikap dan respon saya dan saudara terhadap kebenaran firman. Saudara, mari kita membuka hati kita. Biarlah Roh Kudus juga membimbing kita, memampukan kita untuk kita boleh taat akan firman Tuhan. Saudara, jika kita tidak yakin dengan apa yang Tuhan minta dari kita, apa yang kita lakukan? Pastikan kita mentaati firman yang kita ketahui, yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Maka melalui ketaatan kita, Tuhan akan tunjukkan apakah ini atau itu yang harus engkau lakukan. Ada banyak hal, saudaraku, dalam kehidupan ini. Begitu complicated kehidupan kita. Tapi ketika kita belajar hidup taat kepada Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan akan membimbing engkau untuk terus bisa melakukan, memilih mana yang akan Anda dan saya lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita taat kepada firman, karena firman-Nya tidak sukar. Tuhan tidak pernah memberikan beban yang berat bagi kita, tapi justru Tuhan mengangkat beban yang berat bagi kita. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Kata sekali lagi di hadapan Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk taat kebenaran-Mu setiap saat. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah
bersyukur di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Engkau memperingatkan kami, Engkau mengingatkan kami betapa apa yang Tuhan perintahkan kepada kami itu tidak sukar. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kepada kami melampaui pemikiran kami, melampaui kekuatan kami. Bahkan dengan berbagai caramu, Engkau membiarkan firman yang Engkau sampaikan kepada orang-orang Israel. Engkau boleh menjadikannya dalam berbagai bahasa di dunia ini, sehingga kami bisa semakin mengerti dalam bahasa kami masing-masing. Bahkan Tuhan boleh memberikan kepada kami satu pernyataan betapa Tuhan menaruh firman itu bukan jauh dari kami, bukan di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang di seberang di jauh, tetapi Tuhan menaruh dalam mulut kami, dalam hati kami, sehingga semua kami secara umum kami boleh memahami kebenaran itu yang Tuhan inginkan dari kami, bagaimana kami hidup mentaatinya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Tuhan, Engkaulah yang diagungkan, Engkau Allah yang disembah, yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan yang terus membimbing kami dan ajar kami untuk kami taat kepada firman. Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh taat akan firman-Mu. Tuhan begitu baik, sudah mempermudah segalanya. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu diri, yang justru kami jauh dari Engkau. Tuhan, kami rindu, ada semangat, ada sukacita ketika kami boleh taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa pada pagi hari ini. Kami menyerahkan secara khusus pagi ini untuk setiap pelayanan-pelayanan kasih, pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan-pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan khusus, baik mereka yang ada yang mengalami kesulitan-kesulitan secara kehidupan ekonomi, mereka kaum gelandangan, mereka yang tidak punya rumah di rumah singgah, mereka yang Tuhan hidupnya sehari lepas sehari, mereka cari. Tuhan, kami rindu buat pelayanan-pelayanan terhadap mereka. Engkau juga berkati. Berkati juga untuk pelayanan kepada orang-orang yang mengalami Tuhan berbagai masalah, sehingga mereka harus Tuhan berbagai cara masuk dalam lembaga-lembaga permasyarakatan. Berkati agar pelayanan kami di sana juga boleh Tuhan berdampak. Sekalipun kadang kami melihat sepertinya tidak efektif, tapi biarlah kami tetap melakukan pelayanan itu. Karena firman yang diberitakan, firman yang ditaburkan, kasih yang ditunjukkan, diteladankan, tidak akan pernah kembali pada sia-sia Tuhan. Berkatilah juga untuk setiap pelayanan-pelayanan kepada orang-orang tua di panti jompo, kepada orang-orang tua yang jauh dari keluarga mereka. Tuhan tetap berikan kepada mereka terus semangat sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami, dimanapun kami ada. Ajari kami untuk kami boleh taat akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu tidak sukar. Tuhan, berikan kepada kami hal yang mampu kami lakukan, hal yang bisa kami kerjakan. Oh, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan untuk boleh lepas dari ikatan-ikatan Tuhan, kecanduan atau dosa-dosa tertentu. Tuhan tolong, biarlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan boleh memampukan mereka untuk hidup terlepas dari ikatan-ikatan dosa. Biarlah Tuhan kami hidup merdeka oleh karena Tuhan yang telah memerdekakannya. Sehingga hidup kami, Tuhan, kami pergunakan sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mempunyai beban-beban khusus, baik untuk pasangan, baik untuk anak-anak mereka, bahkan baik untuk mereka yang punya kerinduan untuk punya keturunan. Tuhan, kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kuat kuasa-Mu melampaui segalanya, dan kuat kuasa-Mu boleh mengubahkan. Untuk kuat kuasa-Mu boleh Tuhan membuat Tuhan perkara besar melalui kami, dan biarlah kami tetap memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau terus serahkan buat setiap mereka yang sakit, apapun sakit penyakitnya, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang ada rawat jalan, yang sedang melakukan mungkin pengobatan secara teratur.
Tuhan berkatilah dan beri kepada mereka sukacita. Berkatilah dan beri kepada mereka satu pengharapan. Biarlah mereka menyadari betapa Tuhan Allah bersama-sama dengan mereka. Berkati juga untuk setiap saudara-saudara kami yang karena pekerjaan, karena pendidikan, mereka terpaksa harus jauh dari keluarga. Baik mereka keluar kota maupun keluar negeri. Tuhan pimpin supaya dimanapun mereka ada, mereka tetap boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tuhan peliharakanlah mereka supaya apapun Tuhan mereka boleh sungguh tetap hidup takut berkenan di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, yang menolong. Kami rindu, kami memiliki ketaatan yang terus menerus dalam hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan kita bersyukur seperti firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan tidak memberikan yang sukar bagi kita. Tuhan memberikan sesuatu yang mudah, yang dekat pada kita untuk kita taati, untuk kita lakukan. Mari kita bersama-sama belajar taat akan kebenaran firman Tuhan dimanapun, apapun kondisi yang saudara hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.